Pemrograman reaktif. Pemrograman reaktif adalah pemrograman dengan stream data yang asinkron. Untuk konsep asinkron tadi telah kita singgung sedikit pada pembahasan pemrograman event driven. Sedangkan untuk stream data merupakan salah satu bagian utama dalam pemrograman reaktif. Jadi bisa kita ilustrasikan di sini, misalkan kita memiliki sebuah stream. Kita kasih nama stream 1 misalnya. Sumbu horizontal ini menggambarkan waktu. Stream data dapat berisi event, message, call, dan sebagainya. Jadi suatu stream ini dia berjalan seiring dengan waktu. Misalkan pada detik kelima dia menghasilkan data pertama, kemudian pada detik ke-10 dia menghasilkan data yang kedua, kemudian detik ke-30 misalnya dia menghasilkan data yang ketiga. Jadi ini adalah gambaran dari stream ya. Ini stream yang pertama. Dia bisa menghasilkan data-data pada waktu-waktu yang tertentu ya. Misalkan di sini ada user melakukan klik di sini, maka dia akan menghasilkan atau mengemit data pada waktu tersebut. Jadi dalam sebuah aplikasi reaktif dia bisa terdiri dari lebih dari satu stream, bisa 2 stream, 3 stream dan seterusnya ya. Dan masing-masing stream dia akan menghasilkan data-datanya sendiri ya. Misalkan stream 2 dia hanya menghasilkan satu data di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini adalah ilustrasi dari pemrograman reaktif yang berbasis stream data ya. Dengan pemrograman reaktif, kita melakukan observasi terhadap stream tersebut dan bereaksi ketika ada nilai yang di-emit ya. Jadi ini adalah nilai-nilai yang di-emit. Dan kita melakukan observasi ya. Jadi kita mengamati stream tersebut ya, ada yang melihat ya, ada observernya. Ketika ada data yang dihasilkan oleh stream, dia harus tahu apa yang harus dilakukan. Ini adalah prinsip dasar dari pemrograman reaktif. Jadi intinya ada pada stream dan asinkron. Mengapa kita menggunakan pemrograman asinkron? Ini adalah salah satu ilustrasinya ya. Jadi dengan pemrograman asinkron, misalnya ketika aplikasi kita sedang mengunduh file berukuran besar, kita masih dapat menggunakan aplikasi untuk melakukan hal lain dalam waktu yang sama. Dengan kata lain, aplikasi tidak akan freeze ya, atau beku, atau aplikasi tidak responsif karena sedang melakukan suatu proses yang cukup lama. Jadi pemrograman asinkron biasanya kita gabungkan dengan teknik pemrograman paralel ya. Jadi bisa melakukan pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Jadi jika kita merancang program secara sinkron, maka dia hanya akan dieksekusi secara linear, di mana suatu proses tidak akan dijalankan sebelum proses yang lainnya selesai ya, atau proses yang sebelumnya selesai. Sedangkan pada pemrograman asinkron, kita merancang program tanpa saling tunggu satu sama lain. Jadi kita bisa mengerjakan pekerjaan dalam waktu yang paralel atau dalam waktu yang bersamaan sehingga program menjadi lebih efisien dan aplikasi menjadi lebih responsif. Jadi tidak ada lagi waktu tunggu yang dilakukan oleh pengguna. Beberapa pekerjaan dapat kita kirim ke latar belakang atau background. Jadi pentingnya pemrograman asinkron pada sistem interaktif. Jadi yang pertama adalah sebagian kelas pada aplikasi interaktif adalah asinkron ya, khususnya pada user interface ya. Jadi hampir semua kelas-kelas penyusun user interface itu sifatnya adalah asinkron. Bahkan di sini dikatakan semua kelas yang merupakan komponen user interface itu semuanya bersifat asinkron. Mengapa seperti itu? Karena
mustahil ya untuk membuat asumsi tentang urutan eksekusi secara keseluruhan pada kode aplikasi yang kita kembangkan ya. Jadi misalnya kita tidak dapat memastikan tombol apa saja beserta urutannya yang akan ditekan oleh pengguna. Jadi pengguna yang satu misalkan dia akan menekan tombol A, sedangkan pengguna yang lainnya menekan tombol B. Kita tidak tahu bagaimana perilaku dari masing-masing pengguna tersebut, sehingga kita akan lebih baik jika merancang aplikasinya secara asinkron. Kemudian aplikasi yang kita kembangkan dapat berjalan secara berbeda perilakunya berdasarkan peristiwa eksternal yang terjadi. Misalkan dari pengguna, dari aktivitas jaringan, daya baterai atau event dari sistem operasi yang lainnya. Jadi ini contohnya adalah aktivitas jaringan ya. Misalnya kita tidak bisa pastikan kapan jaringan itu terputus misalnya. Atau kapan jaringan itu berubah dari 3G ke 4G. Kapan jaringan itu dari lambat ke cepat dan sebaliknya dan seterusnya ya. Karena ini adalah hal yang tidak bisa kita kendalikan, jadi kita tidak bisa merancang suatu program yang berjalan secara deterministik. Jadi kita harus rancang dengan asinkron. Untuk merealisasikan pemrograman asinkron pada Android, sangat banyak sekali metodenya. Mulai dari async task, intent service, thread, future, handler, job scheduler, work manager, handler thread, sampai dengan yang paling modern saat ini yaitu Kotlin coroutines ya. Ini adalah teknik yang saat ini sedang banyak digunakan dan cukup sederhana. Namun pada perkuliahan ini kita tidak menggunakan ini. Kita menggunakan pendekatan reaktif dengan bantuan pustaka ReactiveX. Jadi bagi saudara yang ingin mempelajari Kotlin coroutines, harapannya dapat mempelajari sendiri dengan teori yang sudah saudara peroleh dalam perkuliahan ini. Karena Kotlin coroutines ini cukup sederhana dan tidak banyak mengubah paradigma pemrograman. Nah, mengapa kita menggunakan pemrograman asinkron? Tadi sudah dijelaskan alasannya. Namun ada satu kendala di sini. Jika kita melakukan pemrograman asinkron, potensinya adalah aplikasi yang kita kembangkan menjadi sangat kompleks dan sulit ya. Tadi telah kita singgung bahwa setiap adanya peristiwa, maka peristiwa tersebut harus dapat dideteksi. Kemudian setelah dideteksi, kita harus dapat menentukan aksi apa yang harus dilakukan atau reaksi apa yang harus dilakukan oleh sistem ya, dengan cara memanggil suatu fungsi tertentu yang biasanya berupa callbacks ya. Jadi jika kita dengan pendekatan yang sederhana atau dengan cara yang tidak terlalu baik rancangannya, maka kita akan mendapati bentuk yang seperti ini ya. Jadi aplikasi yang sederhana bisa jadi menjadi terlalu kompleks ya. Ada kompleksitas yang seharusnya tidak perlu kita hadapi ya. Jika aplikasinya seperti ini menjadi sesuatu yang sangat ruwet atau sangat kompleks, menjadikan aplikasi tersebut sulit untuk dipelihara. Jadi source code-nya menjadi sangat kompleks sekali. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat dulu contoh kode sinkron dengan asinkron ya. Ini adalah contoh sinkron di mana ada sebuah list ya. Di mana list tersebut elemennya ada 3, 1, 2, dan 3. Kemudian kita tampilkan list tersebut nilai-nilainya ke layar ya. Dengan kode seperti ini, dengan menggunakan looping for. Jadi kita iterasi satu persatu dan kita cetak di layar. Dapat kita pastikan bahwa yang tampil di layar adalah angka 1, 2, 3 sesuai dengan isi dari listnya tadi ya. Nah, sedangkan untuk yang model asinkron,
kita menampilkan list tadi tapi dengan menggunakan komponen asinkron, misalkan komponen button ya. Jadi sekali lagi bahwa sebagian besar atau bahkan semua komponen dari user interface itu sifatnya adalah asinkron. Termasuk di sini pastinya adalah button ya. Button adalah komponen yang asinkron. Jadi jika kita seperti ini pemrogramannya, kita button.setOnClickListener untuk menampilkan isi dari list, maka tidak ada jaminan bahwa ketika kita mengklik tombol sebanyak 3 kali, maka akan menampilkan 1, 2, dan 3 ya. Karena bisa jadi ada tombol lain atau elemen lain atau komponen lain yang juga ikut memanipulasi list ini. Jadi list ini adalah disebut dengan global mutable data ya, atau global shared data. Ini data berbagi ya, shared data yang sifatnya biasanya bersifat global. Jadi karena dia global shared data, dia bisa diakses oleh berbagai komponen asinkron. Jika ada komponen asinkron yang mengubah data tersebut, maka data tersebut juga digunakan pada komponen asinkron yang lain, sehingga kita tidak bisa pastikan atau tidak ada jaminan bahwa ketika kita tekan tombol ini, maka yang tampil semuanya, semua elemen 1, 2, 3 ya. Bisa saja ada komponen lain yang menghapus elemen terakhir misalnya, sehingga tersisa hanya 1 dan 2 saja. Jadi ini adalah antara sinkron dengan asinkron. Jadi dari kode yang sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa pemrograman asinkron memiliki 2 isu. Yang pertama adalah urutan eksekusi yang tidak bisa kita pastikan. Kemudian yang kedua adalah shared mutable data, di mana dia mungkin perlu proses sinkronisasi ya, untuk mendapatkan data yang kita inginkan. Nah, untuk menghasilkan pemrograman asinkron yang baik secara desain, kita perlu memahami beberapa fundamental. Yang pertama adalah state, kemudian yang kedua apa itu imperative programming, kemudian side effect, kemudian functional programming atau declarative code dalam hal ini, kemudian yang terakhir adalah reactive system. Apa itu state? State adalah suatu nilai variabel pada waktu eksekusi tertentu ya. Jadi ini misalkan contoh yang tadi, ketika kita menekan tombol, maka tombol tersebut akan ditindaklanjuti dengan menjalankan suatu kode program yang mungkin akan mengubah tampilan dari halaman dari aplikasinya. Jadi misalkan aplikasinya tadi berada pada halaman beranda, kemudian ketika diklik tombol sign out, maka dia akan berpindah ke halaman sign in ya, karena dia sudah log out. Jadi dia ada perubahan state ya. Jadi state itu adalah nilai variabelnya pada waktu eksekusi yang tertentu ya. Jadi pada waktu yang spesifik. Kemudian imperative programming itu adalah paradigma pemrograman yang menggunakan kumpulan statement atau pernyataan untuk mengubah state ya. Jadi ini adalah paradigma pemrograman yang paling populer ya. Jadi biasanya saudara melakukan coding, maka kemungkinan besar saudara sedang coding dengan paradigma imperatif. Jadi misalkan kode Java ya, ada variabel misalkan string x sama dengan x. Ini artinya kita mengubah state dari variabel x, nilainya kita tentukan dengan x. Kemudian misalkan kita ingin ganti di bawahnya ya, x sama dengan 1 misalnya, string 1. Maka di sini kita mengubah state
dari variabel X dengan nilai 1. Jadi ini adalah imperatif ya. Jadi semacam memberikan perintah. Jadi ini perintahnya adalah buat variabel string X dan isi dengan nilai X. Untuk yang baris kedua, ubah nilai dari variabel X dengan string 1. Kode imperatif ini mirip dengan kode instruksi mesin pada komputer ya, sehingga cukup dekat dengan logika yang ada di komputer. CPU bekerja dengan menjalankan urutan instruksi yang panjang yang berisi kumpulan instruksi-instruksi yang lebih sederhana. Jadi CPU itu berjalan secara imperatif. Pemrograman imperatif ini sangat populer dan dominan, namun ada limitasinya, dapat menjadi sangat sulit ketika digunakan untuk mengembangkan aplikasi asinkron ya, yang kompleks, yaitu ketika ada shared and mutable state. Jadi seperti pada slide yang sebelumnya, yang ini adalah akibat kita menggunakan pemrograman imperatif ya. Kita melakukan sesuatu yang lebih kompleks dari seharusnya. Jadi seharusnya kita bisa membuat arsitektur ini menjadi lebih sederhana. Jadi ini adalah tentang imperatif programming. Nah, kemudian konsep tentang side effect atau efek samping ya. Side effect itu merupakan perubahan pada state yang berada di luar lingkup atau di luar konteks ya. Jadi contohnya, misalkan ada suatu fungsi yang mengubah nilai dari variabel global. Jadi fungsi itu dia memiliki suatu lingkup ya. Misalkan ini ada fungsi fx, maka lingkup dari fungsi fx itu hanya di dalam kotak ini saja. Atau dalam pemrograman biasanya dalam kurung kurawal ya. Sedangkan yang di luar fungsi ini adalah di luar lingkupnya. Misalkan di sini ada variabel y. Jika fx mengubah nilai dari variabel y, maka dikatakan bahwa fx menghasilkan efek samping. Tetapi jika fungsi tersebut hanya mengubah variabel lokal saja, jadi jika dia hanya variabel lokal atau variabel yang ada di dalam fungsi itu, yang di dalam sini, maka dia dikatakan tanpa side effect. Jadi ketika dia mengubah variabel global atau variabel di luar lingkupnya, maka dikatakan fungsinya itu memiliki efek samping. Namun jika tidak ada perubahan terhadap state di luar lingkupnya, maka dia dikatakan tanpa efek samping. Contoh nyata pada aplikasi adalah pada saat kita menekan tombol misalnya ya. Ketika tombol ditekan yang mengakibatkan tampilan dari layar berubah, maka dikatakan itu terjadi side effect ya. Jadi dalam pemrograman sistem interaktif ini kita menghasilkan program tentu saja memiliki side effect ya. Jadi ada input atau ada kejadian ya atau peristiwa kemudian diproses oleh aplikasi untuk menghasilkan side effect. Jadi tantangannya adalah bagaimana side effect ini dapat kita rancang supaya mudah ditangani secara asinkron ya. Kemudian konsep tentang declarative code. Pada paradigma pemrograman imperatif, kita dapat mengubah state sesuka hati ya, karena imperatif itu intinya adalah memang perubahan state ya. Namun imperatif ada kekurangannya tadi. Ada paradigma lain yang dapat mengisi kekurangan dari pemrograman imperatif, yaitu paradigma functional programming ya, di mana kita tidak menghasilkan side effect. Karena tidak menghasilkan side effect, maka kode pada functional programming cenderung bersifat deklaratif. Kode akan bersifat deklaratif jika berfokus pada what ya, bukan pada how. Jadi untuk pemrograman fungsional, ini fokusnya adalah pada what.
Sedangkan pada pemrograman imperatif, ini fokusnya adalah pada how dan when. Jadi di sini kita akan memadukan antara dua paradigma ini untuk saling mengisi kelebihan dan kekurangannya. Jadi kita memanfaatkan dua paradigma pemrograman, yaitu imperatif dan deklaratif. Alasannya adalah kode deklaratif dapat memudahkan kita dalam memprogram aplikasi asinkron, sehingga kita akan terhindar dari kompleksitas yang seharusnya tidak ada seperti tadi. Kemudian tentang reactive system, apa itu reactive system? Reactive system memiliki karakteristik. Jadi yang pertama, dia bersifatnya adalah responsif ya. Artinya user interface selalu up to date, merepresentasikan app state terkini. Yang kedua adalah resilient ya. Artinya setiap perilaku didefinisikan secara terisolasi dan memberikan error recovery yang fleksibel. Jadi nanti setiap behavior atau perilaku nanti kita definisikan secara terisolasi. Kemudian yang ketiga adalah elastic. Artinya kode menangani berbagai beban kerja ya atau workload. Biasanya dengan mengimplementasikan lazy pool driven data collection. Jadi ketika kita mendeklarasikan list misalnya, kita nanti bisa menggunakan metode yang lazy ya. Nanti kita akan bahas di materi yang lain ya. Kemudian ada event throttling dan resource sharing. Kemudian yang keempat, dia bersifat message driven, artinya antar komponen berinteraksi berbasis message atau pesan. Ini tujuannya adalah untuk meningkatkan reusability dan isolation antar satu komponen dengan komponen lain ya, sehingga konsekuensinya juga karena dia terisolasi, otomatis couplingnya akan rendah. Jadi dari kodenya pun akan semakin mudah untuk di reuse dan di maintain atau dipelihara. Kemudian secara umum, reactive system bereaksi terhadap events atau peristiwa dari pengguna atau dari lingkungan lainnya secara fleksibel dan secara koheren. Jadi nanti kita akan mempelajari lebih lanjut tentang reactive system dan harapannya nanti saudara bisa tahu apa kelebihan dari reactive system ini dibandingkan dengan pemrograman yang lainnya.